Selamat sore kepada Bu Ika. Perkenalkan kami dari FRI 107 kelas TI 4110. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar PTLF yang telah dikerjakan sebelumnya bersama dengan laboratorium. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari FRI 107. Ada saya, Grace Elfrida Silvana. Ada saya Medel Kita. Dan saya Givar Navar. Oke, langsung saja, next. Nah, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tentang PTMGG. PTMGG merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat bantu ajar yang kami namakan Mathloop. Jadi, PTMGG berencana untuk membangun sebuah pabrik untuk mendukung kegiatan produksi Mathloop. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan oleh PTMGG. Salah satunya adalah letak pabrik dan jaraknya dengan supplier. Kemudian, PTMGG juga akan mempertimbangkan biaya transportasi dari supplier ke pabrik, juga dari pabrik ke distributor. Next. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Jadi sebelumnya PTMGG akan memiliki 3 supplier, yaitu TB Loa Jaya Bandung untuk supplier cat dan kayu, CV Kancas Kemas Lestari untuk packaging, serta Mega Baja Bandung untuk wire dan handle. Untuk lokasinya sendiri, PTMGG telah merencanakan 3 alternatif, itu Mathloop A, Mathloop B, dan Mathloop C. Untuk Mathloop A itu letaknya di Kabupaten Bandung, Mathloop B itu ada di Kota Bandung, dan Mathloop C itu di Kabupaten Sumedang. Nah, untuk jarak antara supplier dengan kandidat lokasi ini telah kami hitung sebelumnya dengan menggunakan ArcGIS dan juga Google Map. Bisa untuk jaraknya dalam satuan meter dari Mathloop A ke ketiga supplier tersebut secara berurutan 123, 113, dan 62 meter. Untuk Mathloop B ke 3 supplier secara berurutan jaraknya adalah 225, 266, dan 214 meter, serta Mathloop C dengan jarak 99, 112, dan 10 meter. Next. Nah, setelah kita melakukan penentuan jarak dari supplier ke lokasi pabrik yang tadi telah dilakukan, selanjutnya yang dilakukan adalah pemilihan lokasi dengan vector rating. Vector rating ini merupakan yang kita gunakan untuk memilih lokasi yang terbaik berdasarkan beberapa faktor. Untuk faktornya sendiri, kami membagi 2, yaitu faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Untuk kuantitatifnya terdiri atas UMK, land cost, supplier, yang 3 tadi, serta ada faktor kualitatif yaitu kualitas human resource-nya, akses terhadap transportasi, resiko terjadinya nature disaster atau bencana alam, serta pasar potensialnya. Serta dari situ kami telah melakukan kuesioner sebelumnya, pengisian kuesioner kualitatif di ketiga lokasi untuk menentukan nilai dari kualitatif factors tersebut. Nah, setelah dilakukan kuesioner tersebut, kami melakukan perhitungan dengan vector rating, dan dari situ kita dapat memilih lokasi dengan vector rating yang tertinggi. Berdasarkan dari hasil perhitungan vector rating, kami mendapatkan hasil bahwa Kabupaten Bandung memiliki nilai vector rating tertinggi, yaitu sebesar 19,801, kemudian diikuti dengan Kabupaten Sumedang 17,583, dan Kota Bandung yang terkecil yaitu 3,633. Sehingga dari vector rating ini kita bisa memutuskan bahwa lokasi pabrik yang terbaik berdasarkan faktor-faktor tadi adalah Kabupaten Bandung. Next. Nah, setelah penentuan lokasi, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penentuan routing sheet. Jadi routing sheet ini berguna untuk menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan oleh pabrik untuk memproduksi Mathloop dengan demand yang sekian. Sebelumnya, kami telah melakukan operation process chart untuk menentukan operasi-operasi apa saja yang diperlukan dalam produksi Mathloop ini. Jadi terdapat sekitar 15 operasi yang terdiri atas 3 operasi untuk base part, 3 operasi untuk side part, assembly 1, inspeksi 2, 3 operasi untuk wire part, inspeksi untuk part penanda, assembly 2, inspeksi 3, dan pengemas. Nah, setelah melakukan perhitungan routing sheet ini, ternyata didapatkan untuk memproduksi demand yang telah diramalkan sebelumnya di modul sebelumnya, dan PTMGG akan membutuhkan total 15 mesin untuk memenuhi demand yang telah ditentukan sebelumnya. Ke-15 mesin ini akan digunakan dalam tiap operasi dengan jumlah tiap operasi itu 1 mesin. Next. Oke, berikutnya adalah perhitungan unit load dan LHE.
Jadi dari perhitungan tersebut kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari sini from to yang artinya adalah pergerakan benda. Misalnya dari REC ke GBBU wire dan dari GBBU ke dari base partnya ke side A. Dan itu memiliki stacking maksimum yang artinya tumpukan maksimum. Jadi misalnya untuk yang wire kita ambil contoh stacking maksimumnya 36 buah. Dari sebelumnya kita udah mengetahui bobot atau berat dari part-part tersebut. Misalnya dari wire tadi 700 gram dan itu tuh harus ditumpuk maksimumnya 36. Kalau lebih daripada itu mungkin ada kemungkinan part tersebut akan defect ataupun cacat. Dan MHE-nya adalah 1 dan frekuensinya 1. Dan kemudian di samping kita bisa melihat unit load. Jadi dari unit load itu misalnya nih 11, maksudnya 11, angka 11 ini adalah dalam sekali pengiriman itu menggunakan menampung 11 part. Jadi menampung 11 produk dengan waktunya itu ya totalnya ada 38. Tapi ketika dia satu-satu dan itu kan bakalan berulang 11 kali, maka artinya time totalnya akan menjadi 338 gitu. Oke, berikutnya ada luas area. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui dari perhitungan bahwa ada beberapa fasilitas yang digunakan. Misalnya itu ada fasilitas meja ukur, mesin bubut, dan lain sebagainya. Dan ada inisialnya juga dari awal sampai akhir. Dan kita juga mengetahui data amount of machine yang artinya jumlah mesinnya. Misalnya di meja ukur hanya ada 1 mesin. Dan total panjangnya adalah sepanjang 6 meter dan lebar 5 meter. Maka total area adalah perkalian dari amount of machine dikali dengan total length dikali dengan total width yang menghasilkan total area sebesar 30 meter kuadrat. Dan itu untuk 1 mesin. Kalau misalnya dia 2 mesin, maka total area akan menjadi 60. Dan itu lanjut sampai seluruh mesin telah dihitung sampai area shipping maksudnya. Kemudian ditotalkan dan didapatkan total area 606 meter kubik. Dan di sini ada gambar dari luas area dan area yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari perhitungan tadi dan kita menyesuaikan. Misalnya panjang dari total area shipping tadi misalnya 70 meter kubik. Nah, itu kan berarti artinya luasnya segitu, kita tinggal plottingin di sini gitu. Jadi satu-satu dari awal sampai akhir. Dan kemudian dilanjutkan oleh FTC. Jadi di FTC ini itu form to chart, di mana dari form to chart ini kita bisa tahu suatu titik ke titik lainnya itu berapa sih cost yang dibutuhkan, seperti contohnya pada REC. Nah, REC itu berhubungan erat dengan GBBU dan GBBP, sehingga kita bisa dapat nih ketika REC ke GBBU costing yang dibutuhkan berapa, dan ketika REC ke GBBP costing yang dibutuhkan juga sekian. Lalu ketika begitu juga dengan yang lainnya. Jadi misalnya A, setelah A itu kita lanjut ke B. Jadi ada costing A ke B kayak gitu. Nanti kita bisa tahu costing antara satu dengan lainnya dengan rinci. Next, ke initial layout setelah ARC. Nah, ARC sendiri itu merupakan tools di mana kepanjangan dari activity relation chart, di mana dari ARC ini kita bisa tahu seberapa erat sih suatu fasilitas itu antara fasilitas lainnya, di mana yang bisa kita lihat di sini ada warna-warna dan kode-kode yang memiliki arti, di mana A itu dengan warna merah derajat kedekatannya itu mutlak, untuk E itu dengan warna di sini itu kuning sangat penting, I warna hijau itu penting, O warna biru biasa atau tingkat kepentingannya standar, X yaitu coklat tidak diinginkan, untuk U yang di sini adalah putih yaitu tidak penting. Dari ARC ini kita bisa mengetahui layout
yang baik itu bagaimana sih? Karena sebelumnya kita sudah melayoutkan pabrik kita, namun tanpa mengetahui kehubungan keeratan antara lokasi-lokasinya. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis dengan tools ARC, kita bisa tahu layout yang lebih baik daripada sebelumnya itu seperti apa. Nah, setelah kita sudah melakukan analisis dengan ARC tadi, kita sebelumnya juga tadi memiliki data FTC. Nah, data FTC tadi itu dan ARC tadi itu bisa kita gunakan untuk menganalisis dan memperbaiki lebih jauh lagi. Karena kita tahu kalau teknik industri kan tentang perbaikan kan. Jadi ya kita memperbaiki lebih maksimum lagi. Nah, dari FTC tadi kita dapat data cost antara satu lokasi dengan lokasi lain. Nah, dari ARC kita bisa dapat titik-titik koordinat setiap fasilitasnya. Nah, dua informasi tadi kita masukkan ke VMware dengan software WinKSB dengan metode CARV, olah data tersebut dan mendapatkan output sedemikian rupa. Untuk CRAF sendiri itu kepanjangan dari Computerized Relative Allocation of Facilities Technique. Jadi dia itu suatu algoritma di mana bisa mengolah data yang kita punya tadi dengan sedemikian sehingga kita mendapatkan final layout yang maksimum. Dari final layout itu kita bisa tahu total cost-nya yang paling kecil. Jadi total cost yang paling kecil kita dapat itu sekitar 30.833,55. Nah, ini paling kecil dan paling optimum di antara yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan data dari metode CRAF itu tadi, kita lalu mengaplikasikannya ke SketchUp. Nah, ini merupakan tampilan SketchUp dari PT kami. Nah, sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke Grace. Baik, sekian presentasi dari FRI 107. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mewakili dari teman-teman FRI 107 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.